Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, saya dari kelompok 8. Adapun teman-teman saya itu bernama Siti Rahmawati, Siti Aminah, Siti Rahmadani, dan Dwi Ananda. Di sini saya akan menyebutkan klasifikasi dari tumbuhan buah cabai tersebut, yaitu sebenarnya di sini agak-agak rumit saya lihat di sini. Dimana saya akan menyebutkan di sini ada klasifikasinya, yaitu kingdom, plantae, subkingdom, Trachyabionta, superdivisi yaitu Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordonya Solanales, famili Solanaceae, genus Capsidum. Adapun spesiesnya yaitu Capsicum putrescens L. Perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan klasifikasi tumbuhan itu ialah penempatan organisme secara berurutan pada kelompok takson tersebut, di mana dia didasarkan pada persamaan dan perbedaan. Baiklah, saya lanjut di morfologi tumbuhan cabai tersebut. Susunan daunnya itu tidak lengkap, dia hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja. Bentuk daun jorong, ujung daun meruncing. Bentuk batangnya basah, yaitu lunak dan berair. Sifat permukaan batang tersebut beralur. Adapun akarnya sistem akar tunggang bercabang. Adapun di sini karakteristik bunga yaitu berwarna putih. Letak bunga tersebut ada di ketiak daun. Dia memiliki jenis majemuk yang tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramadhani dari kelompok 8 kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan spesimen dari tanaman cabai. Yang pertama, anatomi. Anatomi terbagi dari yang pertama akar. Akar dari tanaman cabai termasuk akar tunggang. Struktur umum akar merupakan bagian dari bawah dari sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Yang kedua, batang. Batang dari tanaman cabai termasuk batang dikotil, tidak berkayu. Batang pada tanaman cabai termasuk batang dikotil, karena pada batang muda terdapat epidermis dan masih terdapat pada awal pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, daun. Daun dari tanaman cabai hanya memiliki helai daun dan tangkai saja. Maka dari itu tipe daun yaitu helai daun, katafil, hypsophil, dan kotiledon. Selanjutnya, buah. Anatomi penampang melintang kulit buah cabai. Yang pertama itu cuticula, epikarp, hipodermis, parenkim mesokarp, berkas pembuluh, lapisan sel besar, endokarp, cuticula, sel endokarp berdinding tebal menyerupai sel baru. Selanjutnya yaitu spesimen spesifik pada tumbuhan cabai. Fragmen pengenal adalah fragmen epidermis dalam berdinding tebal yang menyerupai sel batu, terlihat tangensial. Fragmen pembuluh kayu bermoktah atau dengan penebalan tangga dan spiral, atau fragmen hipodermis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Irwan, kelas reguler B19 dari kelompok 8, yang akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu klasifikasi dari tanaman jeruk nipis. Kingdom, plantae, subkingdom Trachyabionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Sapindales, famili Solanaceae, genus Citrus, spesies Citrus aurantifolia. Dan adapun morfologi tumbuhan dan anatomi tumbuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya Siti Rahmawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Ramawati dari kelompok 8 kelas reguler B akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan dan anatomi tumbuhan dari tanaman jeruk nipis, yaitu pertama susunan daun. Susunan daun dari tanaman jeruk nipis yaitu dia tidak lengkap dan hanya mempunyai helaian daun saja, atau biasa disebut daun duduk atau telinga daun. Alat tambahan, dia tidak mempunyai alat tambahan. Sifat-sifat daunnya yaitu jorong. Ujung daun dari tanaman jeruk nipis tumpul sama seperti pangkal daunnya, tumpul. Susunan tulang daun, daun-daun yang bertulang menyirit. Tapi daun beringgit, daun majemuk, daun majemuk jeruk nipis, dia termasuk daun majemuk menyirip atau biasa daun majemuk menyirip beranak daun satu. Tata letaknya pada daun jeruk nipis pada batang berseling. Morfologi tumbuhan batang jeruk nipis yaitu berbentuk tumbuh yang jelas berbatang dan batangnya berkayu. Dia termasuk pohon. Sifat permukaan batang berusuk, keadaan permukaan batang berduri, arah tumbuh batang tegak lurus, percabangan pada batang menggarpu atau dikotom. Sifat cabang wiwilan atau tunas air. Arah tumbuh batang condong ke atas. Morfologi tumbuhan akar pada tanaman jeruk nipis yaitu sistem akar tunggang dan jenis akarnya akar tunggang yang bercabang. Alat tambahan pada akar, dia tidak mempunyai alat tambahan. Bunga pada tanaman jeruk nipis yaitu karakteristiknya berwarna putih dan letak bunganya terletak di ketiak daun. Jenis bunga pada tanaman jeruk nipis yaitu dia termasuk bunga majemuk tak terbatas. Dan kita akan menjelaskan anatomi tumbuhan dari tanaman jeruk nipis, yaitu pertama akar. Akarnya yaitu tunggang dan dia merupakan akar dikotil dan gimnospermae. Kedua, batang dari anatomi tumbuhan yaitu merupakan batang dikotil berkayu. Daun, ketiga daun anatomi dari tanaman tumbuhan yaitu dia merupakan secara morfologi dan anatomi merupakan organ tumbuhan yang paling susah dibedakan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literatur yang kami gunakan pada kelompok kami. Yang pertama, pada tanaman cabai, yaitu dari buku 1 MMI Materia Medica Indonesia edisi 3. Yang kedua, buku Flora van Steenis. Yang ketiga, buku Morfologi Tumbuhan. Yang keempat, buku Anatomi Tumbuhan. Yang kelima, buku Ensiklopedia Obat-obatan Alami. Dan yang keenam, Plantamor. Dan ada pun juga literatur dari jeruk nipis yang kami dapatkan, yaitu buku Farmakope Herbal Indonesia Suplemen 1 edisi 1. Yang kedua, buku Morfologi Tumbuhan. Yang ketiga, buku Anatomi Tumbuhan. Yang keempat, buku Flora van Steenis. Yang kelima, buku Kitab 226 Tanaman Obat. Dan yang keenam, Plantamor. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Ridwan dari kelompok 8 mewakili teman-teman mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.